warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nuraini. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional ialah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satu uang. Ada juga yang mengartikan pendapatan nasional dapat berupa hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan dalam tempo 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu negara. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan yang dibagi atas 4 faktor. Produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa konsep berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto yang dibahasa Inggriskan dengan gross domestic product atau yang disebut dengan GDP. GDP adalah istilah lain dari pendapatan nasional. Ada produk domestik bruto atau GDP. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, produk nasional bruto atau yang dibahasa Inggriskan dengan gross national product atau yang disebut dengan GNP. Adalah laba dari perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asalnya, sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto. Sebaliknya, laba dari perusahaan orang Indonesia yang ada di luar negeri adalah milik warga Indonesia. Yang ketiga adalah produk nasional neto. Produk nasional neto yang dibahasa Inggriskan dengan net national product atau yang disebut dengan NNP. NNP adalah didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus jadi NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan plus barang pengganti modal. Yang nomor 4 adalah pendapatan nasional neto yang dibahasa Inggriskan adalah net national income yang disebut dengan NNI. NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan substitusi. Jika ditulis dalam rumus menjadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung sehingga jumlah ini harus plus subsidi. Yang nomor 5 adalah pendapatan perorangan atau yang disebut dengan personal income dan dituliskan dengan P. PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat, tidak mau pendapatan sampai di tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan. Iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment.
Jika ditulis dalam rumus yaitu PI sama dengan PNI plus transfer payment dikurangi laba ditahan plus iuran asuransi juga ditambah dengan iuran jaminan sosial pajak perseroan. Duduk, kalian tahu itu. Yang nomor 6 adalah pendapatan disposable atau yang disebut dengan disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus adalah melalui distribusi yang kok menurut partai kalian lebih mengenal dikurangi dengan pajak penghasilan. Yang nomor 7 adalah PDRB atau disebut dengan produk domestik regional bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada satu wilayah selama periode tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, PDRB Sumatera Barat. udah ya ekonominya. Dan sekarang saya akan menjelaskan manfaat-manfaat pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat pendapatan nasional, yaitu menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri, dan mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Saya di sini akan menjelaskan juga dengan komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional terbagi dalam dua. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Komponen untuk bekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Yang kedua, komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran. Dan saya akan sekarang menjelaskan tentang klasifikasi perekonomian di Indonesia, yaitu ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatah tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang ditopang
dari kegiatan industri dan perdagangan berbagai ekspor penggerakan ekonomi. Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990-an di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. Cukup sekian penjelasan tentang pendapatan nasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.